Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak terasa ya, sebentar lagi kita berhari raya. Meskipun dilarang mudik, tetap happy ya, happy di rumah dengan menyimak video dari Om Bro Lover. Nah, untuk pertanyaan itu sebagai berikut. Pertanyaan dari Sobat Jantrok Mania ya. Untuk pertanyaan itu kalau tidak salah itu seperti ini. Tentang gagal ekstrim. Seperti ini untuk pertanyaan ini ya. Om Bro bagaimana cara mensikapi atau mensiasati cuaca hijau gagal ekstrim saat lomba? Artinya seperti ini. Setelah Om Bro tanyakan, maksudnya gagal ekstrim itu yang kayak apa? Terus ada kronologi cerita kalau gagal ekstrim itu dia hanya jegrak sebentar, habis itu dia diam. Nah, caranya seperti ini. Apabila ada cuaca hijau yang mengalami gagal ekstrim tentunya di lokasi lomba ya. Awal dikantangkan ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit dia ekstrim. Entrok-entrok, bongkar isian, tembakannya macam-macam. Habis 3 menit berlalu, sampai 10 menit lomba dihentikan ya, atau durasinya habis, dia ngowoh atau pelongo-pelongo atau diam saja. Itu biasanya itu faktor mental dari cuaca hijau itu sendiri. Itu faktor pertama. Tuh yang kedua, faktor lelah dari cuaca hijau itu sendiri. Dan untuk yang ketiga yaitu faktor kesiapan cuaca hijau itu sendiri. Nah, dari semua yang sudah Om Bro sampaikan ini, mari kita membahas satu persatu ya, satu persatu. Yang pertama yaitu faktor mental. Kenapa kok ada faktor mental? Ya, karena pada umumnya dan pada dasarnya cuaca hijau yang dilombakan itu memang 99% itu cuaca hijau yang sudah memiliki mental bagus ya, dan usia yang sangat mapan. Jadi memang pada cuaca hijau itu terutama pada segi lomba cuaca hijau kelas umum itu biasanya dihuni oleh cuaca hijau yang mentalnya bagus-bagus. Beda kalau di kelas settingan atau kelas pemula itu mungkin masih banyak cuaca hijau bahan yang tujuannya untuk mencari settingan pada cuaca hijau meskipun skala lomba laber gitu ya. Kelas pemula ada, kelas umum ada, itu faktor mental di situ. Nah, jadi saat kita mengatakan cuaca hijau tanpa kita sadari di situ banyak sekali cuaca hijau yang sudah umurnya udah tua, udah mapan, terus udah langganan juara, dan punya kita itu baru sekali dimainkan, otomatis dia akan ngedrop dengan tembakan-tembakan dari cuaca hijau yang lain. Karena apa? Kejantanan cuaca hijau itu saat dilombakan yaitu isian. Kalau isiannya mewah, otomatis yang isiannya jelek dia akan trauma atau drop. Dropnya itu karena lekikan dari tembakan dari lawan itu lebih sadis dengan irama volume yang terlalu kencang. Mungkin itu bisa terjadi. Misalkan volume kita standar, terus di depan kita ada volumenya yang luar biasa, otomatis ketembak dengan suara yang powernya lebih tinggi, cuaca kita akan ngedrop yang semula ekstrim, jegrik-jegrik, spontan akan diam. Itu dari faktor mental ya, itu yang pertama. Terus yang kedua dari faktor lelah. Kenapa kok bisa lelah ya? Karena cuaca hijau lelah itu kan tidak mesti harus cuaca hijau lomba, cuaca hijau rumahan pun ada faktor lelah. Artinya lelah itu karena cuaca hijau itu kurang yang namanya olahraga. Jadi sering-seringlah cuaca hijau Anda itu diumbar ya, minimal ya seminggu 3 atau 2 kali itu ya, diumbar. Karena apa? Pengumbaran ini idealnya tuh untuk membakar lemak, juga untuk membuat cuaca hijau itu senantiasa fit. Karena untuk menuju ke lomba itu dibutuhkan oleh stamina yang benar-benar memadai pada cuaca hijau itu sendiri. Dan untuk yang ketiga yaitu faktor kesiapan ya, kesiapan di settingan dan yang lain. Jadi saat kita ingin melombakan cuaca hijau, sejauh mungkin atau sebelum cuaca hijau itu dilombakan, memang kita harus mengenal yang namanya settingan. Karena settingan ini berpengaruh besar pada kesuksesan saat Anda bermain. Jadi jauh-jauh hari settinglah cuaca hijau Anda agar cuaca hijau itu tidak mengalami yang namanya gagal ekstrim
saat di lokasi lomba gitu ya. Jadi ketiga inti pokok itu sudah Om Bro sampaikan, semoga Anda mensikapi dengan apa yang sudah Anda lalaikan ya untuk bisa menuju cuaca hijau Anda itu tidak lagi gagal ekstrim saat dilombakan. Nah, sekiranya hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.